Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 analisis proyek pertanian kelas A. Di sini, kami akan membahas mengenai analisis SWOT Program Desa Makmur Peduli Api atau DMPA dari PT Pinantara Intiga. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu terdiri dari pertama Siti Kamilah dengan NIM A1A 020020, yang kedua ada Fatimah Husna dengan NIM A1A 020067, yang ketiga yaitu ada Paras Nahilah dengan NIM A1A 20052, yang keempat ada Ripki Juwana dengan NIM A1A 20079, dan yang terakhir ada Kasih Lestari dengan NIM A1G 021005. Selanjutnya kami akan mulai membahas materi, yaitu Program Desa Makmur Peduli Api. Apa sih Program Desa Makmur Peduli Api? Program Desa Makmur Peduli Api atau DMPA merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dari PT Pinantara Intiga berupa program pemberdayaan masyarakat dalam sektor ekonomi produktif yang menitik beratkan pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Berbagai program DMPA yang disusun adalah budidaya ikan, ternak sapi, usaha tani padi, dan jagung. Berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan dengan masyarakat, program DMPA kali ini fokus pada usaha tani jagung. Program CSR PT Pinantara Intiga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Desa Makmur Peduli Api. Selanjutnya yaitu menjadi salah satu alternatif solusi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pembahasan selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Menurut Siregar, pada tahun 2014, analisis SWOT merupakan akronim dari Strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman, yang digunakan untuk menganalisis prospek pengembangan suatu usaha atau proyek. Faktor internal suatu usaha meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternalnya meliputi peluang dan ancaman. Strength atau kekuatan. Kekuatan adalah keunggulan-keunggulan perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan pesaing dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan. Weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber daya, keterampilan, kapabilitas yang dapat menghambat kinerja perusahaan. Opportunities atau peluang. Peluang adalah situasi yang menguntungkan di luar lingkungan perusahaan. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan di luar lingkungan perusahaan. Selanjutnya ada faktor internal yaitu kekuatan dan ancaman. Yang pertama faktor strength atau kekuatan. Dengan faktor yang pertama yaitu lahan disediakan oleh perusahaan, kemudian mudah untuk dibudidayakan, petani telah menggunakan benih unggul, sarana produksi disediakan oleh perusahaan, dan juga mencegah kebakaran lahan di sekitar desa. Faktor strength memiliki total sebesar 1,221. Kemudian ada faktor weakness atau kelemahan, yaitu pupuk yang diberikan tidak tepat sasaran, kemudian produksi jagung yang rendah, penyuluh pertanian belum berkontribusi maksimal, kemampuan manajerial petani yang lemah, kelompok tani belum berperan optimal dalam pemasaran, anggota kelompok tani tidak aktif, motivasi petani rendah, dan kurang maksimalnya pengawasan program Desa Makmur Peduli Api atau DMPA. Faktor weakness memiliki total 1,104. Berdasarkan matriks EFE, penggunaan benih unggul dan sarana produksi yang disediakan oleh perusahaan merupakan faktor kekuatan dengan pengaruh terbesar dengan perolehan skor yaitu 0,284 yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mempertahankan proyek tersebut. Sedangkan faktor kelemahan dengan pengaruh terbesar adalah produksi jagung yang rendah dengan skor 0,185 yang disusul oleh pengaruh lain dari lemahnya kemampuan manajerial petani dan rendahnya motivasi petani dengan skor 0,180. Faktor strategi eksternal. Faktor strategi eksternal terdiri dari faktor peluang dan faktor ancaman. Yang pertama adalah faktor peluang. Berdasarkan tabel, faktor peluang terdiri dari 7 faktor dengan total skor 1,837.
Faktor strategi peluang yang mempunyai pengaruh besar adalah permintaan jagung di Kabupaten Sanggau yang tinggi, dengan total skor 0,304. Hal ini menjadi peluang besar bagi masyarakat sekitar untuk berusaha tani jagung karena permintaan jagung yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah faktor strategi ancaman. Faktor strategi ancaman memiliki 4 komponen faktor dengan total skor 1,104. Berdasarkan tabel, faktor strategi ancaman yang paling berpengaruh besar adalah jaringan pasar yang rendah dengan total skor 0,375. Nah, berdasarkan dua tabel faktor peluang dan ancaman, nilai total faktor strategis peluang lebih besar dibandingkan nilai total faktor strategi ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa program usaha tani jagung bagus untuk dibudidayakan dan mempunyai peluang besar jika dikelola dengan maksimal. Selanjutnya adalah diagram yang menggambarkan posisi strategi. Diagram tersebut menunjukkan bahwa strategi peningkatan kinerja CSR melalui DMPA di bidang pertanian pangan khususnya usaha tani jagung berada pada posisi kuadran 3 karena memiliki nilai total faktor strategi yang paling besar, yaitu faktor kelemahan dan faktor peluang. Artinya, program usaha tani jagung menghadapi kelemahan yang berasal dari lingkungan internal, namun di sisi lain menghadapi peluang yang cukup besar. Pada posisi ini, strategi WO atau Weakness and Opportunity digunakan dengan cara meminimalkan kelemahan agar dapat merebut pasar yang lebih baik. Posisi ini menandakan suatu kegiatan usaha tani jagung yang lemah namun sangat berpeluang. Selanjutnya, matriks SWOT. Dalam matriks SWOT terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal terdapat kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, faktor kekuatan. 1. Lahan disediakan oleh perusahaan. 2. Mudah untuk dibudidayakan. 3. Petani telah menggunakan benih unggul. 4. Sarana produksi disediakan oleh perusahaan. 5. Mencegah kebakaran lahan di sekitar desa. Kemudian faktor kelemahan. 1. Pupuk yang diberikan tidak tepat sasaran. 2. Produksi jagung rendah. 3. Penyuluh pertanian belum berkontribusi maksimal. 4. Kemampuan manajerial petani yang lemah. 5. Kelompok tani belum berperan optimal dalam pemasaran. 6. Anggota kelompok tani tidak aktif. 7. Motivasi petani rendah. 8. Kurangnya pengawasan program DMPA kepada masyarakat yang mendapat bantuan. Kemudian ada faktor eksternal yang terdiri dari 1. Permintaan jagung di Kabupaten Sanggau yang tinggi. 2. Akses infrastruktur jalan baik. 3. Adanya dukungan pemerintah berupa bantuan alat pasca panen seperti mesin pipil. 4. Semakin banyak produk turunan jagung yang berkembang. 5. Peluang pasar ke luar daerah seperti ekspor. 6. Pengembangan jagung menjadi prioritas pemerintah daerah. 7. Hubungan masyarakat dengan perusahaan yang baik. Dari faktor-faktor tersebut dapat didapatkan strategi melihat dari kekuatan dan peluangnya. Yang pertama, penerapan budidaya jagung yang baik dengan pendekatan pengelolaan tanaman secara terpadu. 2. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan untuk jagung. 3. Meningkatkan nilai tambah produk. 4. Kelompok tani dan pemerintah bekerja sama membuat pembinaan bersama. Kemudian, dari faktor kelemahan dan faktor peluang dapat didapatkan strategi berupa 1. Melakukan kerjasama kemitraan dengan pemerintah atau pihak industri pengolah jagung untuk memperoleh pasar. 2. Sosialisasi nilai tambah dan peluang pasar usaha tani jagung kepada petani. 3. Perusahaan bersama dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan rutin kepada petani. 4. Penguatan kelembagaan kelompok tani. Asumsi strategi yang dapat dilakukan selanjutnya adalah ancaman, strategi ST, dan strategi WT. Nah, untuk slide terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah keunggulan. Keunggulan dalam program Desa Makmur Peduli Api yang paling berpengaruh adalah adanya penggunaan bibit unggul dan sarana produksi yang disediakan oleh perusahaan. Yang kedua adalah peluang. Peluang dalam program Desa Makmur Peduli Api yang paling berpengaruh adalah permintaan jagung yang tinggi di Kabupaten Sanggau. Yang ketiga adalah alternatif strategi WO yang dapat dipertimbangkan antara lain
melakukan kerjasama dengan pihak industri pengolah jagung, sosialisasi nilai tambah dan peluang pasar usaha tani, bekerja sama dengan pemerintah, dan penguatan kelembagaan kelompok tani. Sekian, terima kasih.